Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati ala ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersolawat untuk nabinya, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita, sehingga kita kelak di hari kiamat semoga juga mendapatkan ridho dan juga izin dari Allah untuk memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad. Baik ikhwah fillah, azanillahu iyyakum, sampailah kita kepada akhir pembahasan dari kitab ini, yaitu tentang taklid, ya, pembahasan tentang taklid, ya, taklid. Silakan, bismillah. Taklid, ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, at-taqlidu ta'rifuhu. At-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qaladati wastilahan ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan. Fa kharaja bi qawlina man laysa qawluhu hujjatan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma'i wa ittiba'u as-sahabi. Idza qulna anna qawlahu hujjatun fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan li'annahu ittiba'u lil hujjati, lakinna qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wa tawsi'i. Taklid pengertiannya secara bahasa yaitu meletakkan sesuatu di leher, yaitu dengan melilitkannya seperti tali kekang, dan secara istilah mengikuti siapa yang perkataannya bukan hujjah. Dan keluar dari perkataan kami man laisa qauluhu hujjatan, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ahlu ijma' dan mengikuti sahabat. Apabila kita katakan bahwa perkataannya bukan hujjah, maka tidak dinamakan mengikuti sesuatu dari sesuatu itu sebagai taklid, karena sesungguhnya itu mengikuti hujjah. Akan tetapi kadang bisa dinamakan taklid atas sisi majaz dan tausi'. Baik. At-taqlidu, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dhanb. At-taqlidu ta'rifuhu, definisi dari taklid. At-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladati. Ditaklid itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu fil 'unuq, di mana?
di leher, muhiton bihi mengelilingi leher tersebut kalkiladati seperti kalung. Jadi secara bahasa taklid itu adalah mengelilingkan sesuatu di mana? Leher. Kayak kalung itu kan mengelilingi leher. Wastilahan ittiba'u man laisa qauluhu hujjatan. Secara istilah adalah mengikuti orang yang perkataan orang tadi bukanlah hujjah itu. Jadi ittiba'u man laisa qauluhu hujjah itu namanya apa? Taklid, mengikuti orang yang perkataan orang tadi bukan merupakan hujjah. Berarti ada orang yang perkataannya adalah hujjah. Siapa? Nanti diterangkan. Fa kharaja biqaulina man laisa qauluhu hujjatan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma'i wa ittiba'u sahabi idza qulna anna qaulahu hujjah. Maka keluar dari perkataan kami orang yang perkataannya bukan hujjah. Apa yang keluar? Berarti yang keluar adalah apa, Pak? Orang yang perkataannya adalah hujjah. Kan tadi tidak hujjah, bukan hujjah. Berarti yang perkataan hujjah itu keluar dari yang namanya taklid, itu bukan dinamakan dengan apa? Bukan dinamakan dengan apa? Kalau kita mengikuti orang yang perkataan hujjah, itu bukan dinamakan dengan taklid, ya kan begitu. Siapa itu? Ittiba'un nabi, mengikuti apa? Nabi, karena kaulnya Nabi adalah hujjah, itu kan. Sabda beliau itu hujjah, begitu. Ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli ijma', mengikuti ahli ijma', karena ijma' adalah hujjah, begitu. Wattiba'u sahabi, dan juga mengikuti apa? Sahabi. Jika kita katakan bahwasanya perkataan sahabi itu adalah hujjah, gitu. Yang keluar 3 hal ini. Fala yusamma ittiba'a syai'in min dzalika taqlida, au fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan. Maka mengikuti suatu dari hal itu, dari 3 tadi ya, ittiba'un nabi, ittiba'u ahli ijma', ittiba'u sahabi, ya, itu tidak dinamakan dengan taklid, li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena dia itu adalah mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz wa tawassu'i, kan tapi dinamakan juga dengan taklid tapi pada sisi majaz saja dan sisi peluasan kata. Ya kan, kita taklid kepada nabi, kita taklid kepada apa? Nabi kan? Kita taklid kepada sahabat, itu hanya segi apa, Pak? Bahasa saja. Tapi segi usul fikih itu bukan taklid, karena definisi taklid adalah ngikut orang yang perkataan orang tadi bukan hujjah. Kalau ngikut orang yang perkataan hujjah itu namanya apa, Pak? Itu namanya apa? Ngikut orang yang perkataannya adalah hujjah itu namanya apa, Pak? Ya, ittiba itu kan agama kan, gitu kan? Gitu loh. Karena nanti diterangkan pula kalau ngikuti nabi itu apa namanya? Ilmu ya. Tapi kalau ngikuti orang yang perkataan bukan hujjah itu dhanni. Ya kan, dhanni gitu loh. Bukan yaqini gitu. Ayo. Terus Mawadi'ul taklidi, tempat-tempat taklid. Yakunu taklidu fi mawdi'aini. Al-awwalu an yakuna al-muqallidu 'amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Fa farduhu taklid. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Fa in tasawa indahu sunani khuyara bainahuma. Taklid, keadaan taklid itu di 2 tempat. Yang pertama, bahwasanya keadaan orang yang taklid itu dia adalah seorang yang awam, dia tidak mampu mengetahui hukum dengan kemampuannya, maka dia wajib untuk taklid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian
tidak mengetahui. Dan bertaklid kepada orang yang dia mendapatinya itu berilmu dan warok adalah lebih utama. Maka jika dia yang dia taklid itu sama, di sisinya ada dua orang yang sama, maka dia memilih di antara keduanya. Baik, Mawadi'ut taqlidi, ya, tempat-tempat taklid. Yakunu taqlidu fi mawdi'aini. Keberadaan taklid ada pada dua tempat. Al-awwal an yakunal muqallidu 'amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi fa farduhu at-taqlidu. Yang pertama, keberadaan muqallid, orang yang bertaklid tadi itu keberadaannya itu awam, 'amiyan. La yastati', tidak mampu mengetahui hukum dengan sendirinya, dia orang awam. Farduhu taklid, maka kewajibannya apa? Bertaklid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Orang yang punya ilmu, ya kan? Jika kalian tidak mengetahui. Suratul Nahli al-ayat ats-tsalisah wa arba'in, itu pada surat An-Nahl ayat 43. Wa yuqallidu afdhala man yajiduhu ilman wa wara'an fa in tasawa 'indahu ithnani khuyyira bainahuma. Dan dia, si muqallid yang amin tadi itu, ya, itu dia bertaklid kepada orang yang paling afdal yang ia temui, baik dari segi ilmunya atau dari apa? Kewara'annya. Ya. Karena ada kadang-kadang orang itu yang berfatwa, ya, apa? Karena, mohon maaf ya, karena dunia, na'udzubillah. Ya, berfatwanya karena apa? Dunia itu bahaya. Kalau warok tidak, warok takut kepada Allah sehingga fatwanya disesuaikan dengan apa yang dia yakini dari syariat Allah. Fa in tasawa 'indahu ithnani, kalau sama di sisinya itu dua orang, ya, dari segi ilmu ya selevel, kewaroannya juga sama, ya kan? Khuyyira bainahuma, maka dia apa? Dipilihkan, boleh memilih antara keduanya. Gitu. Pilih, serah. Tapi yang paling utama di antara itu dia lihat ini kapasitas ilmunya, kemudian kewaroannya, dia bertanya kepada orang tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi apa? Si muqallid, orang apa? Awam, tidak bisa istinbat hukum, tidak bisa mengetahui hukum dengan sendirinya, sehingga dia wajib bertaklid. Taklidnya kepada siapa? Orang yang apa? Yang paling afdol, ya, dari orang yang ia temui, ya, dari segi ilmu ataupun kewara'an. Kalau sama, ya, boleh milih. Baik, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Tsani an yaqa'a lil mujtahidi haditsatun taqtadil fawriyatu wala yatamakkanu minan nadhari fiha fayajuzu lahu at-taqlidu hina idzin. Ishtarata ba'duhum li jawazi at-taqlidi an la takuna al-mas'alatu min usulid dini allati yajibu i'tiqaduha li anna al-aqaida yajibu al-jazmu fiha wa taqlidu innama yufidu dhannu faqat. Yang kedua, bahwasanya yang terjadi pada mujtahid suatu kejadian yang mengharuskan sesuatu yang cepat dan tidak mungkin dengan mengamati di dalamnya, maka boleh baginya untuk taklid suatu saat. Dan sebagian dari mereka mensyaratkan bolehnya taklid jika tidak pada masalah usuluddin, pokok-pokok agama yang mengharuskan meyakininya.
karena sesungguhnya akidah itu wajib tetap padanya, dan taklid sesungguhnya hal tersebut memberikan faedah prasangka saja. Baik, asani yang kedua. Yang pertama tadi orang awam. Yang kedua apa? Asani an yaqa'a lil mujtahidi haditsatun taqtadi al-fawriyata wa la yatamakkanu minan nadhari fiha fayajuzu lahu at-taqlidu hina idzin. Yang kedua adalah terjadi pada seorang mujtahid sebuah kejadian yang kejadian tersebut berkonsekuensi harus cepat untuk diputuskan. Wala yatamakkanu minan nadhar fiha, dan dia tidak punya kecukupan untuk meneliti permasalahan tersebut. Maka apa Pak? Fayajuzu lahu taqlidu hina idzin, maka ketika itu dia boleh bertaklid. Itu ya. Jadi sebenarnya dia seorang apa? Seorang apa? Mujtahid. Tapi ini kejadian harus segera apa? Harus segera ditentukan, diputuskan hukumnya apa, gitu kan? Dan dia tidak ada waktu, maksudnya tidak cukup ya untuk menghukumi sesuatu, waktunya mepet, ya, sumber untuk apa? Merumuskan permasalahan juga terbatas, maka langsung apa? Taklid, begitu. Washtarata ba'duhum li jawazi taklid alla takunal mas'alatu min usulid dini allati yajibu i'tiqaduha, dan sebagian ulama mensyaratkan untuk bolehnya taklid yang seperti ini keberadaan permasalahan tersebut bukan dari pokok agama, yaitu masalah apa berarti Pak? Masalah akidah yang mana itu wajib untuk diyakini. Li'annal aqaidah yajibul jazmu fiha, karena akidah itu ya keyakinan itu harus atau wajib apa Pak? Al jazmu fiha, wajib apa Pak? Kokoh, ya kan? Wa taklid innama yufidu dhanna faqat, sedangkan taklid itu faedahnya hanya apa Allah. Itu ya. Jadi kan hanya dzan, kita kan gandul dzan kita ya ini dia benar. Orang mungkin ini tidak ada apanya. Kita cuman prasangka kuat. Orang mungkin masuk orang nganggu apa? Tidak mungkin masa enggak pakai dalil kan gitu. Itu kan tapi apa? Hanya prasangka baik kita kepada si mukallafnya yang kita taklidi tadi, begitu. Itu ya. Jadi ada dua, satu pada orang awam itu wajib, dia kewajibannya memang untuk taklid orang awam, ya. Nggak tahu umum, nggak tahu khusus, ya kan, nggak pernah ngaji, ya kan. Yang kedua adalah apa Pak? Mujtahid. Berarti kita masuk mana ini? Masuk mana kita? Yang awal kita ya kan ya. Yang awal kita masuk yang awal. Ya kan kita mukallid ini ya, kita taklid, kita ikut qala sih. Ya kan? Baik. Buktinya apa? Kita kadang-kadang ditanya, kita lihat buka buku fikih dulu. Oh, ya kan? Oh iya. Di buku ini, berarti kan kita apa? Nah, gitu. Baik. Terus ulama Allah taala wa rajul anna dzalika laisa bi syartin li umumi qauluhu ta'ala fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 32. Yang ketiga, wal ayatu fi siyaqi isbatir risalati wa huwa min usulid dini wa li anna amiyah liyatamakkan la yatamakkanu min ma'rufatil haqqi bi adalatihi fa idza ta'addara alaihi ma'rufatul haqqi bi nafsi lam yabqa illa taklidu liqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan yang rajih pada hal tersebut adalah tanpa syarat pada keumuman perkata firman Allah Ta'ala, bertanyalah kepada ahlul dzikr apabila kamu tidak mengetahui. Dan ayat hubungan
dan ayat pada hubungan penisbatan risalah ini adalah dari pokok agama dan pada keumuman dan tidak mampu dari mengetahui sesuatu yang kebenaran dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Apabila tidak mampu, tidak bisa, tidak tertumbuh padanya mengetahui sesuatu yang hak terhadap pada dirinya dan tidak ada kecuali dengan taklid pada perkataan Allah Ta'ala, bertakwalah pada Allah sebisa yang kamu mampu. Ya. Paham Pak ya? Jadi apa tadi disyaratkan? Itu kalau bukan pada masalah apa? Akidah. Kalau akidah tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Taklid. Tapi apa? Warrajihu anna dzalika laisa bi syartin. Yang rajih itu bukan syarat. Jadi baik masalah fikih atau masalah apa? Dibolehkan untuk apa? Taklid. Li umumi, apa alasannya? Satu, li umumi qaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, suratun Nahl al-ayat ats-tsalitsah wa arba'in. Yang pertama karena keumuman firman-Nya Ta'ala, bertanyalah kepada ahla dzikr, orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalati wa huwa min usulid dini. Dan ayat tersebut di dalam konteks penetapan risalah, dan dia adalah apa? Termasuk pokok agama. Alasan yang pertama itu ya. Jadi kan umum, ya termasuk akidah juga gitu kan. Yang pertama. Yang kedua apa? Wali annal amiyah la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatiha. Alasan yang kedua, karena orang awam tidak mungkin mengetahui apa Pak? Tidak bisa mengetahui al-haq dengan apa Pak? Dalil-dalilnya. Fa idza ta'adzara alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa taqlidu. Maka apabila ya teruduri kepadanya apa Pak? Mengetahui kebenaran dengan dirinya sendiri, maka tidak ada yang sisa kecuali harus apa Pak? Taklid. Maka banyak para ulama ngarang matan-matan apa Pak? Matan-matan apa? Akidah kan? Ngarang matan-matan akidah. Jadi selain ngarang matan fikih, juga ngarang apa Pak? Jadi dulu itu matan akidah, matan fikih yang hafal itu siapa Pak? Yang hafal siapa? Orang awam. Ya, jualan di pasar ya kan ya. Dodol cilok itu apa ya kan? Apa matan-matan tersebut? Karena mereka adalah apa statusnya? Orang alim, orang awam itu apa tadi? Muqallid gitu kan? Itu. Nah, itu kita. Gitu. Maka banyak para ulama ngarang matan karena untuk memudahkan orang apa? Awam dalam belajar. Gitu. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, surat at-taghabun al-ayat as-sadisata asyara. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah apa yang kalian mampu, surat Taghabun ayat 16. Jadi yang rajih ya apa Pak? Boleh taklid itu dalam semua apa Pak? Ya, semua, maksudnya itu tidak terbatas pada permasalahan yang fikih atau yang lainnya, bahkan termasuk sampai apa? Masalah akidah seperti itu. Baik, terus jelas. Jelas. Walaupun nanti lupa ya nggak apa-apa, yang penting kan ngapal. Karena nanti kalau sudah pernah hafal itu kita baca gitu paham. Ya kan?
Karena pernah apa? Hafal, ya kan? Murojaah jadi lebih apa? Mudah gitu, ya. Surumiyah, ya kan? Sulsalasah dulu ya. Ayo Ustaz, ora kacek lek ngapal. Loh, itu salah loh. Saya kadang-kadang gitu. Pikir ora kacek nek ngapal mbok rasa ngapal itu salah menurut saya. Ada orang bilang begitu. Kamu enggak mungkin kayak gitu, ngapain dulu ngapalin gitu kan? Ngapain kamu enggak mungkin, enggak pernah jaga hafalanmu kan gitu. Loh, beda ya. Orang yang pernah dengan yang apa, Pak? Belum pernah. Kan gitu ya. Ya aku wis lali tau ya rasane ke misalnya dia pernah naik naik pesawat. Lama enggak naik apa, Pak? Pesawat. Ra kacek gue lek numpak pesawat, selali tau rasane. Loh. Mana yang lebih pernah apa belum? Mana? Ya pernah lah ya kan gitu kan. Ibaratnya kan seperti itu ya, sama ya. Pernah ngapal sama ndak ya, lebih bagus yang pernah apa? Ngapal. Tentunya yang terbaik pernah ngapal dan masih apa, Pak? Itu yang terbaik, jelas itu idealnya begitu. Ya kan? Tapi kalau yang paling saya tidak senang kadang-kadang gitu, lah ra kacek lek ndek ben sinau ngapalne ora mungkin. Nah gitu kan. Dia cenderungnya, ya kan? Ya namanya orang kan ya, beda-beda. Hatta para hufat itu ya, para hufat saya yakin juga ya, mungkin pas ngapal, ya kan masih longgar waktunya ketika sudah ya ada keluarga, kemudian dakwah dan seterusnya, ya tetap beda. Dulu pas ngimam kan atau salah lu dek ben. Ya kita maklum kan banyak apa? Kesibukan, banyak ini dan seterusnya. Tapi lebih mulia kita apa? Yang beliau, ya jelas beliau loh ya kan, karena sudah pernah apa? Selesai, dia diberi amanah. Yang ngasih amanah siapa? Allah, ya kan ya? Gitu ya. Kalau ditanya apa? Paling enggak era foto. Paling enggak kayak gitu ya. Apa? Sapak kok. Sapak itu hafalan baru enggak. Yang merupakan tidak. Kok merujaknya kok yang hafal baru tadi? Enggak apa-apa, 2 kali nanti lama-lama yang ketiganya apa, Pak? Insya Allah lebih apa? Itu insya Allah ngapalnya itu sudah dapat apa? Minimal dipahami apa ya? Alurnya. Terus itu nawa'ani namun wa'awatuh wal-amalu wal-anu an yal-tajimah madhaban ma'nayana mu'ayyanan ya'kudu birufatihi wa ajaimi di jami'i umuriddin waqad is'ala al-ulama fihi wa taminhum an haka wujudahu li ta'aturil ibtidadi fil mutaakhirina wa minhum an haka fahrimahu sama lima fihi minal ijami anhut laki ditibai ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis taklid terbagi menjadi 2, yaitu am dan khos. Maka am adalah dia melazimkan madhab muayyan, mengambil dengan rusuhnya dan azai di dalam seluruh perkara agamanya, dan ulama telah berselisih di dalamnya. Baik, ya ulama berselisih di dalam. Jangankan ulama, juhala saja Bapak. Ning FB itu dia di FB itu loh ya. Walah. Jangankan ulama, juhala saja Bapak. Aduh ya, rame kan ya gitu. Terus lanjut. Maka di antara mereka ada orang yang mengambil hukum wajib karena udzur ijtihad di dalam mutaakhirin, dan di antara mereka ada orang yang mengambil hukum haram ketika di dalamnya ada keharusan secara mutlak
untuk mengikuti selain Nabi. Oh iya. Ya. Anwa'ut taklid, macam-macam taklid ya. At-taklidu nau'ani, taklid ada dua macam. Amun wa khosun, umum sama apa? Khusus, ya kan? Fal amu al-awwalu fal amu an yaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Apa itu yang namanya taklid umum? Taklid umum itu yaitu apa? Taklid yang sifatnya am, seseorang yaltazim, beriltizam, berkonsekuen dengan satu madhab tertentu. Dia ambil rukhsahnya semua, azaimnya diambil. Rukhsah itu sing penak-penak gitu loh Pak. Ya kan? Azaim itu yang apa Pak? Berat-berat gitu ya kan? Diambil semuanya ya pada madhab tersebut. Fi jami umuri dinihi, dalam semua perkara apa? Agamanya. Contohnya melazimi madhab Syafi'i, ya wes, ya rukhsahnya diambil, azaimnya juga apa Pak? Diambil. Apa misalnya rukhsahnya? Misalnya tentang toharah. Rukhsahnya apa misalnya ya? Misalnya tentang bab sholat dan toharah. Rukhsahnya apa? Sholat laki-laki di masjid apa Pak? Sunnah, fardu kifayah gitu loh, ya kan ya? Nah, gitu. Azaimnya apa? Menyentuh wanita batal. Aku nek menyentuh wanita anu kok hambali, aku kok nek nang masjid apa? Nang masjid apa? Syafi'i, ya kan ya. Oh wis nek Pak Takmir, berarti apa? Saya sholatnya di mana? Di rumah. Wah, itu enggak masuk yang ini ya. Enggak termasuk gitu. Jadi ngambil rusonya ya diambil, karena setiap madhab pasti ada apa Pak? Ada ruso yang lebih ringan daripada apa Pak? Madhab yang lain, dan ada yang lebih apa? Berat. Nah, itu semuanya diambil. Nah, itu ya. Nah, yang seperti ini apa? Waqad ikhtalafal ulama'u fihi. Para ulama telah berselisih pendapat di dalamnya. Boleh apa enggak seperti ini? Faminhum man haka wujubahu li ta'adzuril ijtihadi fil mutaakhirin, wa minhum man haka tahrimahu lima fihi minal iltizamil mutlaqi littiba'i ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengungkapkan wajib seperti itu, ya kan? Karena apa? Ta'adzurul ijtihad, sudah tidak mungkin ijtihad untuk orang-orang yang apa Pak? Yang belakangan, ya. Orang belakangan itu kapasitas ilmunya tambah apa Pak? Tambah berkurang, ya kan? Dulu mujtahid harus hafal berapa ribu apa? Itu baru disebut seorang apa? Mujtahid, ya kan? Imam Bukhari, kelas Imam Bukhari, ya kan ya? Itu Imam Ahmad hafal berapa Pak? 1 juta hadis. Kira-kira nek zaman sekarang hafal 1 juta hadis itu ya wallahu alam bisawab, ya kan? Maka dikatakan sekarang enggak ada lagi apa? Ta'adzuril apa? Ijtihad. Tapi apa? Wa minhum man haka tahrimahu. Di antara mereka ada yang menghikayatkan enggak boleh, haram seperti itu. Kenapa? Lima fihi, karena di dalamnya apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa apa Pak? Iltizam mutlak, yaitu konsekuen secara mutlak mengikuti, tapi kok apa Pak? Kepada selain Nabi, ya kan ya. Padahal kita itu iltizam mutlak hanya kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, maka ya ada yang ngomong wajib. Kenapa wajib? Karena memang ta'adzurul ijtihad fil mutaakhirin, itu alasannya. Kalau yang nggak boleh kayak gitu itu haram, ya kan? Kita tidak boleh menganut satu apa? Madhab. Tapi apa Pak? Talfik namanya, nanti kalau belajar usul fikih lebih dalam. Talfik itu apa ya? Gonta-ganti apa? Bukan gonta-ganti madhab, maksudnya memasukkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan apa namanya Pak? Yang rojih, ya, yang rojih. Misalnya yang rojih dalam permasalahan tadi apa Pak? Sholat apa? Jamaah bagi laki-laki, apa? Ke masjid, karena dalil-dalilnya ini. Bukan yang rojih punyanya Hambali, bukan. Ini kita ngikuti apa? Dalil. Nah, itulah yang kebetulan itu yang diikuti Hambali, ya berarti sama gitu loh. Nah, berarti boleh dikatakan ketika kasus ini madhab Hambali. Ketika menyentuh wanita, madhabnya apa Pak? Ya, Hambali lagi misalnya. Kebetulan yang rojih misalnya itu, ya kan, seperti itu, ya kan, itu dan seterusnya. Dan itu tidak hanya Hanbali, mungkin madhab yang lain juga sama, ya, pendapatnya juga apa sama. Karena apa? Mengikuti dalil. Kalau mengikuti dalil berarti mengikuti siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya kan? Terus, nah, Bismillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna fil qawli bi wujubi ta'ati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Syekhul Islam kata Ibnu Taimiyah berkata sesungguhnya pada perkataan wajibnya taat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara dan larangannya adalah menyelisih ijma dan bolehnya dipertanyakan. Wa qala man iltizam madhhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin bi'alimin akharin aftahu wala istidlala bi dalilin yaqtadi khilafa dzalik wala udhra syar'iyyin yaqtadi halama fa'alahu bahwa muttabi'un li hawahu fa'ilun lil muharrami bi ghairi udhrin syar'iyyin wa hadza munkarun wa amma idza tabayyana lahu ma yujabu rajahani qawlu ala qawlin ima bil adillatil mufassalati in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma bi an yara ahdar rajulaini a'lamu bi tilkal mas'alati minal akhar wa huwa atqalillahi fima yaquluhu fayarja'u an qawli ila qawli limisli hadza fa hadza yajuzu fal yajibu wa qad nassal al-Imam Ahmad ala zalik. baik, ana terjemahkan saja waktu yang mepet nih ya. Lalu bagaimana qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna fil qawli bi wujubi ta'ati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Dia mengatakan sesungguhnya perkataan yang mewajibkan ketaatan kepada selain Nabi di setiap perkaranya, di setiap perintahnya dan larangannya, wa huwa khilaful ijma' itu menyelisih apa? Ijma'. Dan pembolehan hal tersebut di dalamnya itu dipertanya. Wa qala, beliau juga mengatakan, ya. Nah terus berarti tidak boleh, Ustaz. Berarti saya boleh ganti-ganti madhab, Ustaz. Ya kan ya, aku boleh gila. Ya kan ya. Tidak juga seperti itu, ya kan? Kita lanjutkan perkataan beliau, ya kan? Gitu. Wa qala man iltazama madhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li alimin akhar aftahu wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilafa dzalik wala udrin syar'iyyin yaqtadi khilla ma fa'alahu fa huwa muttabi'un li hawahu fa'ilun lil muharram bi ghairi udrin syar'iyyin wa hadza munkar. Itu. Dia mengatakan barang siapa yang telah berkonsekuen dengan satu madhab tertentu, kemudian dia mengerjakan yang menyelisih madhabnya tersebut tanpa ada taklid kepada alim yang lain yang telah berfatwa kepadanya. Itu. Jadi dia pindah gerakan ya. Pindah pakem gitu kan. Itu tidak karena taklid kepada apa? Alim yang lain, wala istidlal bidalilin yaqtadi khilafa dzalik, dan tidak pula karena apa, Pak? Beristidlal, mengambil dalil dengan dalil yang berkonsekuensi menyelisihi madhabnya, ya kan? Wala udrin syar'iyyin, dan bukan karena udzur syar'i yang berkonsekuensi bolehnya dia melakukan hal tersebut. Kalau dia lakukan itu, ya, maka apa, Pak? Kata beliau fahuwa muttabi'un li hawahu. Dia itu pengikut hawa nafsunya, ya, melakukan perbuatan yang apa, Pak? Haram tanpa ada uzur syar'i, dan yang seperti ini apa, Pak? Mungkar, enggak boleh. Jadi kalau sudah ada orang dengan madhab tertentu, ya kan? Dia enggak boleh pindah kecuali apa, Pak? Dia pindah pada suatu kasus ya. Kecuali ada 3 itu. Satu karena memang ada fatwa dari apa, Pak? Alim yang lain. Yang kedua karena beristidlal, dia bisa oh ya ini dalilnya ternyata begini ya. Beda dengan yang saya anut sekarang, karena ada dalil ya.
Yang ketiga karena apa Pak? Ada udzur syar'i. Zaman dulu misalnya ya mazhab Syafi'i kalau nyentuh wanita apa Pak? Batal ya wudunya loh, kata wudu ya haram sejak dulu. Maksudnya menyentuh itu tersentuh gitu loh, seret apa gitu kan. Nah, zaman dulu mungkin masih bisa diaplikasikan ketika itu orang yang haji umroh masih apa Pak? Masih apa? Dikit ya kan, seperti itu. Zaman sekarang pas musim haji, jenengan tetap tawaf di luar Masjidil Haram. Wong di atasnya saja sudah apa? Mengkis ya kan ya, begitu. Sehingga apa? Talfik pindah. Maliki ke Hambali gitu. Seret. Itu udrin apa Pak? Itu loh ada 3 itu alasannya. Enggak, rusah itu apa? Rusah itu apa kalau dalam madhab? Rusah itu yang ringan. Di madhabnya ada sesuatu yang lebih ringan daripada apa? Madhab yang lain. Itu namanya rukhsah. Gitu loh. Paham rukhsah enggak Pak? Iya, secara bahasa itu rukhsah itu artinya keringanan secara bahasa. Secara istilah dalam madhab rukhsah itu keringanan yang ada pada madhab dan tidak ada pada madhab yang contoh misalnya ya Hanafi atau Maliki lupa Hanafi kalau nggak salah nikah nggak pakai. Nanti jawab sendiri langsung semangat sekali loh. Bagi wanita maksudnya ya wanita loh ya. Nek saya yang malah kudu nah gitu tidak sesuai. Karena dia anak itu. Nah kan gitu loh Pak. Gitu. Sama kiasnya mana? Kiasnya tadi itu. Lah wong adol HP ini ulah kok kan gitu kan. Akadnya apa Pak? Akadnya terjadi apa tidak? Wanita jual barang maksudnya menjual dia punya tanah dia kan terjadi ya. Gitu kan. Sama ketika apa? Akad apa Pak? Nikah gitu loh. Enggak perlu ada apa Pak? Berarti kan ibaratnya mohon maaf ini kan. Ibaratnya kan nikah itu sing ngedolke siapa? Harus siapa? Walinya kan gitu. Hanafi tidak gitu loh. Nah, itu contoh yang ringan daripada apa? Madhab yang lain. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaulin imma fil adillati al mufassalati in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma an yara ahad rajulaini a'lam bi tilkal mas'alati min al akhar fa huwa aqwalillahi fima yaquluhu fayurad fayarji'u an qaulin ila qaulin limithli hadza fa hadza yajuzu hal yajibu waqad nasal Imam Ahmad ala dzalik. Ya, dan adapun apabila nampak baginya apa yang mewajibkan untuk merojihkan satu perkataan daripada satu pendapat daripada pendapat yang lain, imma ada kalanya dikarenakan ada dalil yang lebih rinci jika dia itu mengetahuinya atau memahaminya, atau kadangkala karena dia melihat salah satu dari 2 orang yang satunya itu lebih apa Pak? Lebih berilmu tentang apa Pak? Permasalahan tersebut daripada yang lain dan dia lebih bertakwa kepada Allah di dalam apa yang dia katakan, lalu dia yarji'u an qaulin, dia yarji itu dia ganti ya perkataan, pindah kepada perkataan yang lain. Dia dari satu pendapat kembali kepada pendapat yang lain. Limithli hadza, semisal ini, maka yang seperti ini apa Pak? Boleh, bahkan apa Pak? Wajib gitu ya. Wajib ganti apa? Bukan ganti madhab, ganti apa Pak? Pendapat dalam permasalahan tersebut gitu ya. Dan sungguh Imam Ahmad telah menaskan hal tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Jadi seseorang melazimi satu madhab. Menurut Syekhul Islam, kalau seorang sudah melazimi satu madhab, pindah ke madhab yang lain harus ada alasannya berapa? Bukan pindah ke madhab, harus pindah dalam satu tema permasalahan harus ada 3 tadi. Karena fatwa alim yang lain, karena apa Pak? Istidlal, yang karena apa Pak? Iya, udzur syar'i. Kalau tidak, grup pindah balik saya ngapa? Tatabu rukhos ya kan ya? Itu mutabiun lihawa. Terus
الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. Ya, terjemahkan sedikit ini. Ini waktu Yang enggak? kedua adalah khas khusus. Dia mengambil perkataan yang jelas dalam kasus-kasus yang jelas, dalam suatu kasus yang jelas, maka hal ini adalah boleh jika dia tidak berdaya untuk mengetahui yang hak dengan berijtihad kecuali dia tidak berdaya secara hakiki atau dia mampu akan hal itu bersama kesulitan yang besar. Thayyib. Atsani wal khasu. Apa Pak? Taklid sifatnya apa? Khusus. An ya'khudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin. Fahadha jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqqi bil ijtihadi. Sawa'un ajiza ajzan hakikiyan aw istata'a dzalik ma'al masyaqqati al-'azimati. Ya, yang kedua adalah taklid sifatnya khas, khusus. Yaitu apa? Seseorang mengambil satu perkataan, satu pendapat tertentu pada qadiyah muayyanah, pada kasus tertentu. Jadi mengambil apa, Pak? Mengikuti, kan taklid kan. Ya, mengambil atau mengikuti satu pendapat tertentu di dalam permasalahan atau apa, Pak? Qadiyah tertentu. Maka yang seperti ini boleh jika dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan ijtihad, ya kan? Kok nggak mampu, kenapa? Sawaun ajiza ajizan hakikian, sama saja. Entah karena memang nggak mampunya itu benar-benar nggak mampu, nggak bisa. Kalau permasalahan ini sudah nggak bisa, ya, karena dia misalnya dalam masalah apa dia lemah, gitu kan? Atau dia mampu, hal itu sebenarnya mampu, tapi ma'al masyaqqati apa, Pak? Al-'azimati, bersama kesulitan yang sangat. Maka ketika itu dia boleh, ya. Jadi dia ini tidak menganut apa, Pak? Madhab tertentu, ya. Dia tidak menganut madhab tertentu, jadi levelnya lebih tinggi, ya. Tapi dia bertaklid, ya kan? Dalam suatu kasus dengan apa, Pak? Dengan pendapat tertentu. Kenapa dia lakukan itu? Karena memang nggak bisa berijtihad pada kasus tersebut, ya, atau karena sebenarnya bisa kalau tapi kok lama sekali dan sangat susah. Nah, dia apa, Pak? Bertaklid. Itu yang khos. Jadi kalau yang am tadi ya secara umum, ya, dan bahkan mujtahid pun ada yang dia itu taklidnya apa, Pak? Para mujtahid itu loh. Contohnya Imam Nawawi, ya kan? Imam siapa? Nawawi. Madhabnya apa? Syafi'i, ya kan? Ibnu Katsir itu apa? Syafi'i, ya. Itu. Khilaf sejak dulu sudah apa itu? Ikhtilafal ulama. Gitu. Tinggal antum merojihkan yang mana. Jadi sejak baru setar sudah khilaf. Yang satu harus apa? Pakai madhab tertentu. Yang kedua nggak boleh kalau kamu pakai madhab, berarti kamu mengungkung dirimu di situ, ya. Malah nanti kamu ikuti selain apa? Nabi. Padahal dijawab juga sama yang madhab itu apakah mengikuti satu orang? Tidak, ya tidak. Jadi Syafi'iyah mengatakan belum tentu itu pendapatnya siapa? Belum tentu itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i, ya, mungkin murid-muridnya dan seterusnya. Begitu. Tapi pakemnya yang buat siapa? Imam Syafi'i. Itu usulnya yang membuat adalah Imam Syafi'i. Gitu. Tapi produknya belum tentu. Semua permasalahan produk dari Imam Syafi'i ya nggak mungkin kan ya. Karena terus berapa? Berkembang.
keadaannya apa? Ini loh. Jadi kenapa dia pindah dari satu perkataan pertamanya ini kok pindah ke yang ini? Karena ini tadi. Pertama apa Pak? Tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaulin. Gitu loh. Dia apa? Menjadi jelas baginya ternyata apa? Lebih rojih perkataan yang ini gitu loh. Sehingga dia pindah gitu loh. Kok bisa jelas kenapa? Ini loh, imma bil adillatil mufassalah, karena ada dalilnya lebih apa? Lebih terperinci, dalilnya lebih caranya lebih nyokot gitu loh dalilnya ya kan ya. Itu ya. Yang kedua karena apa? Dia melihat yang pendapat ini tuh orangnya lebih apa? Lebih apa? Lebih berilmu, lebih bertakwa sehingga dia pindah ke situ. Nah, ini bahas apa? Ini bahas apa? Lah taklid itu apa? Kan sudah sejak awal sudah dijelaskan. Taklid itu apa? Faedahnya apa? Dzon. Kan tadi toh halaman berapa tadi? Taklid itu dzon. Nah, level makanya kita itu adalah levelnya apa? Muqallid. Gitu. Nek mujtahid dia kan ngikuti apa? Dalil. Namanya taklid. Taklid itu faedahnya apa? Berfaedah apa? Dzon. Itu loh. Berarti ra oleh. Berarti ra oleh no. Dzon. Berarti enggak boleh. Ya boleh. Enggak kan ada ilmu, satu ilmu, dua dzon kan tapi dzon apa? Dzon roji gitu loh. Boleh. Coba salat orang ngerti kiblat. Terus ra salat. Gimana, Pak? Gimana? Antum sholat nggak tahu kiblat yang alas matahari sehingga adalah mendung sisan. Terus gimana Pak? Nggak sholat? Kan syarat sholat madhep kiblat. Gimana Pak? Gimana Pak? Hah? Lah ya dzon berarti ya. Tapi dzon rojih. Aku yakin aku mlebu mau arah kidul berarti sana. Nah, gitu. Gitu kan gitu kan. Itu kan dzon juga tapi dzon yang sudah maksimal kita untuk apa namanya? Berusaha dengan apa namanya? Juhud yang sudah maksimal gitu. Itu boleh. Iya no. Itu jelas. Iya. Gitu. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Enggak Pak. Ya, tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.